Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan latihan soal subtema 2 tema 3 Bupena jilid 6A halaman 190. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Dia adalah seorang fisikawan populer yang lahir pada tahun 1879 di Jerman. Einstein merupakan ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Pada saat sekolah, Einstein dikenal sebagai seorang yang pemalu. Banyak yang bilang bahwa ia menderita kelainan pada saraf otak sehingga sulit membaca. Keluarganya khawatir Einstein tidak dapat mengikuti pelajaran. Namun, ia tidak menyerah. Nomor 1. Pemilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak miring adalah A. Mengatakan, B. Menyatakan, C. Membicarakan, D. Mengungkapkan. Kata yang bercetak miring bilang. Kata bilang bisa diperbaiki dengan kata mengatakan ya. Kata baku bilang itu mengatakan. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Perbaikan penulisan kalimat bercetak tebal agar menjadi kalimat efektif adalah titik-titik. Kalimat yang bercetak tebal, ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Itu tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya menjadi ilmuwan penemu teori relativitas. Nomor 3. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu titik-titik. Jawabannya menggunakan kata baku, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis, tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Nomor 4. Bacalah kalimat berikut. Dedi telah sejak kecil bermain alat musik biola. Perbaikilah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Jawabannya, Dedi sejak kecil bermain alat musik biola. Jadi kata telah dihilangkan karena sudah ada kata sejak kecil. Nomor 5. Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Jawabannya, menggunakan kata baku, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis, tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Muatan IPA KD 3.4. Nomor 1. Pernyataan yang tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah A. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam. B. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga padam. C. Jika saklar tertutup, listrik tidak akan mengalir. D. Jika saklar terbuka, listrik akan tetap mengalir. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Jadi jawabannya adalah A. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Hal yang terjadi jika lampu L3 padam adalah A. L1 dan L2 ikut padam. B. Semua lampu padam. C. L1 dan L2 tetap menyala. D. L1 menyala dan L2 padam. Rangkaian tersebut tersusun secara paralel. Arus listrik mengalir pada tiap cabang kabel listrik. Meskipun L3 padam, L1 dan L2 tetap menyala karena aliran listrik masih bisa mengalir melalui cabang yang lain dan melewati L1 dan L2. Jadi jawabannya adalah
C. L1 dan L2 tetap menyala. Nomor 3. Pada rangkaian paralel, komponen-komponen listriknya tersusun secara titik-titik. Jawabannya bercabang. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Nomor 4. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah. Jawabannya digunakan pada rangkaian listrik di rumah. Kita dapat menyalakan dan memadamkan lampu setiap ruangan rumah secara bergantian. Kemudian digunakan pada peralatan elektronik. Kita dapat menyalakan TV, kipas angin, atau peralatan elektronik lainnya secara bergantian. Nomor 5. Gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Jawabannya untuk gambarnya seperti ini contohnya. Jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam, lampu yang lain masih tetap menyala. Muatan IPS KD 3.2. Nomor 1. Salah satu manfaat televisi adalah titik-titik. Jawabannya dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara, atau bisa juga penyebaran informasi lebih cepat dan lengkap. Nomor 2. Sebuah tayangan berita di televisi menampilkan festival budaya khas salah satu provinsi di Indonesia. Dampak dari penayangan berita tersebut adalah A. Meningkatkan perpecahan antar warga yang memiliki budaya berbeda. B. Menimbulkan rasa iri suku lain karena budayanya tidak diliput. C. Menambah pengetahuan mengenai budaya daerah lain. D. Mengganggu proses belajar anak di rumah. Jawabannya adalah C. Menambah pengetahuan mengenai budaya daerah lain. Nomor 3. Manfaat menggunakan komputer dalam kegiatan pembelajaran adalah titik-titik. Jawabannya membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya, memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah, dapat digunakan sebagai sumber belajar, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nomor 4. Setiap malam Komang belajar. Setelah belajar, Komang menonton televisi hingga larut. A. Menurutmu apa dampak dari perilaku Komang tersebut? B. Jika kamu menjadi Komang, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, dampak dari perilaku Komang tersebut, keesokan harinya Komang bangun kesiangan, terlambat datang ke sekolah, mengantuk saat pelajaran di sekolah, dan berdampak buruk bagi kesehatannya. Yang B, jika kamu menjadi Komang, apa yang akan kamu lakukan? Tidak menonton televisi hingga larut malam. Nomor 5. Apa peran komputer di sekolah terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi? Jawabannya, adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Keberadaan komputer dan internet memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Muatan PPKN KD 3.2. Nomor 1. Contoh kewajiban anak di rumah adalah titik-titik. Jawabannya, mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, merapikan mainan setelah bermain, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan rumah. Nomor 2. Contoh pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab adalah titik-titik. Jawabannya, membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan,
melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, menjaga kebersihan saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Jawabannya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nomor 4. Tuliskan 2 contoh kewajiban anak di sekolah. Jawabannya, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, menjaga kebersihan sekolah, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Nomor 5. Adi ingin membuang sampah. A. Apa kewajiban Adi? B. Apa manfaat jika Adi melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab? C. Apa akibat jika Adi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab? Jawabannya untuk A, kewajiban Adi membuang sampah di tempat sampah. Yang B, manfaatnya lingkungan bersih, rapi, dan nyaman. Yang C, akibat jika tidak melaksanakan kewajiban, lingkungan kotor, berantakan, dan tidak nyaman. Muatan SBDP KD 3.2. Nomor 1. Nada-nada mi, la memiliki jarak interval nada A2, B 2,5, C 3,5, D 4,5. Jarak interval nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kita lihat mi sampai la. Ya, mi sampai la berarti setengah tambah 1 tambah 1 berarti 2,5. Jawabannya adalah B. Nomor 2. Nada-nada yang memiliki interval nada 1,5 adalah titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Kita lihat jarak interval nada yang memiliki 1,5 jaraknya. Ada re, fa, terus mi, sol, dan la, do. Re, fa, mi, sol, dan la, do. Nomor 3. Tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 2. Kita lihat pada tabel yang memiliki interval nada 2. Jawabannya berarti do, mi, fa, la, dan sol, si. Nomor 4. Tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 2,5. Kita lihat pada tabel yang memiliki interval nada 2,5 adalah do, fa, re, sol, mi, la, dan sol, do. Nomor 5. Tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 3,5. Ya, kita lihat yang memiliki nada interval 3,5 ada do, sol, re, la, mi, si, dan fa, do. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.